Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Siapa yang mau share screen selain Oswin? Kodimah, Miss. Kodimah, yuk silakan Kodimah. Belum kelihatan bisa ya. Oke. Tapi infonya, form desainernya disimpan dulu. Disimpan. Tadi kan checkout-nya sudah di-save, dia akan otomatis ya. Lalu ditutup aja, form designer langsung di-close, bisa? Di-close. Ini ya, Miss? Ya. Nah, sekarang buka enter datanya, Kodimah. Laptop kamu agak lambat ya? Iya, Miss. Nah, enter data dibuka. Bajunya basah, Dek. Nah, pakai fitur enter data ini berguna untuk menginput data dari form designer yang sudah kita simpan sebagai project ya. Kan di 2 minggu yang lalu kita sudah belajar nge-save kuesioner yang sudah kita bikin template, terus save as PRJ ya, save PRJ itu artinya di save dalam bentuk project. Nah sekarang kita buka open form. Sebentar. Yang dibuka itu data salmonellosisnya. Coba di browse. Kuesioner salmonellosis yang tadi. Oke. Coba ke bawah ya. Nah, yang atas. Salmonellosis yang atas. Yang dipilih adalah, mana belum muncul ya? Dulu, jangan di oke dulu. Survei final, yang bawah. Yang final, lalu di oke. Lengket itu, Dek. Lengket. Belum terbuka? Sudah terbuka? Oke. Nah, final dataset. Kayaknya bukan yang ini deh. Coba di open form lagi. Di open form lagi. Ini buat analisis nanti. Di browse. Training project ada nggak di situ? Coba Epinfo 7, diklik di atasnya. Yang atas. Apa, Miss, namanya, Miss? Epinfo 7 kan ada Acer Epinfo 7. Keluar dari folder project kita.
Kemudian resources, ada resources. Bukan yang PHIN, bukan. Training project ada nggak? Training project. Cuman ada itu ya? Ada yang Iya, sama analisis doang ya? iya. Ya udah nggak apa-apa deh. Yang sama analisis aja. Yang ini, Miss. Tadi, yang tadi, tapi yang dipilihnya coba sama analisis PRJ itu betul. Nah, yang atas. Survei no check code. Nah, yang atasnya aja yang dibuka. Di saya belum kebuka nih. Di saya juga belum kebuka, Miss. Tadi udah di oke tapi. Udah. Coba diulang nih. Oh, iya. Nah, itu survei no check code lalu oke. Nah, udah nongol tuh. Loading dia. Nah, baru nongol. Nah, ini recordnya, cara ngentry-nya itu sebentar saya kasih lihat. Nah, teman-teman silakan diinput dulu ceritanya, kita akan belajar ngentry data ya. Ngentry data untuk halaman 1 sama halaman 3 dulu. Di entry di masing-masing. Jadi yang punyanya Kodima ini saya ini dulu ya. Saya stop share dulu ya. Yang lain sudah berhasil buka. Jadi yang dibuka tadi survei no check code yang barusan di sesi 1 kita sudah bikin check code-nya. Ya. Iya, Miss. Nah, sekarang saya izin stop dulu ya, Kodima ya. Saya share datanya yang harus di-entry sama teman-teman ini ada sekitar 4 kasus ya. Ada 4 kasus, apakah terlihat di layar? Terlihat, Miss. Terlihat. Nah, di sini sampai picnic food eaten. Page 1 artinya adalah kuesionernya, pertanyaannya ada di halaman pertama dari name sampai symptom. Ini case 1, ini case 2, ini case 3, case 4, artinya kasus pertama sampai kasus keempat. Lalu ada di halaman ketiga pertanyaannya attended picnic, at noon, at 2, attendee type, sama picnic food eaten-nya silahkan di entry. Ya. Jadi untuk case pertama dimasukin, di entry dulu page 1 sampai page 3-nya. Lalu kalau kamu mau ke next case ya, masuk ke sampel kedua, itu di atas di bagian enter data ada tulisannya new record. Ya, kelihatan nggak? Di layar informasi. Nah, new record itu buat masukin data berikutnya untuk kasus yang baru gitu ya. Saya kasih 5 menit bisa untuk entry. Ya udah tinggal diberesin. Oke, silakan di entry dulu ya. Nanti dilanjut share screen-nya Kodima. Coba di entry dulu silakan sampai case keempat. Gimana? Date of birth 010178
Enggak. 01, 01, 78.
Sudah entry-nya? Belum, Miss. Belum. Sudah kasus yang keberapa sekarang? Baru yang kedua, Miss. Yuk, dilanjutin deh. Miss, kalau ganti kasus yang kedua gimana ya, Miss? New record. Di atas ada tulisan new record. Ketemu nggak? Diklik new record-nya. Oke, Miss. Bisa? Bisa? Bisa nggak? New record. Di atas. Oh iya, iya. Ada, ketemu. Iya, Miss. Kalau ngeliat record sebelumnya gimana ya, Miss? Itu kan ada panah tuh, ada tanda panah di samping new record. Geser kanan, Oke. geser kiri, tinggal digeser aja. Kalau kamu baru 2 kasus, berarti kasus 1, kasus 2 ada 2 nomor ya. Oke. Tinggal Oke, digeser-geser aja. Bisa? Bisa, Miss. Kasih, Miss.
Udah belum? Sudah kah? Belum? Satu lagi, Miss. Satu lagi. Nure? Udah, Miss. Sudah. Cekotnya berfungsi nggak? Pas kamu masukin DOB, umurnya keluar nggak? Keluar. Keluar ya? Keluar, Miss. Ya, berarti cekotnya berfungsi. Sini, Bunda copotin dulu.
Sudah? Sudah ya? Hmm. Sudah? Sudah, Miss. Yo, saya stop share. Dilanjut lagi sharing Kodima. Sudah, Miss. Kenapa? Sudah ya? Sebentar. Nah, sekarang kita mau bikin, bentar. Jangan teriak-teriak deh. Iya, warnanya emang warna-warni, Kak. Nah, teman-teman, dari data yang sudah ada, itu kan ada 4 ya. Ada 4 sampel yang sudah di-input. Nah, kamu bisa misalnya gini, enumeratornya itu banyak ya, enumeratornya banyak. Nah, datanya kamu ini mau digabungin sama punya orang misalnya ya. Datanya mau digabungin sama punya orang. Nah, apa namanya? Kamu mau ngirim data kamu ke koordinator yang mengumpulkan data supaya dijadiin satu, misalnya sampelnya banyak. Nah, maka caranya kamu bisa bikin data ini jadi package ya, kayak paket data dengan mengklik file, kemudian package for transport, di bawahnya ada tuh package for transport. Nah, EPI-Info ini sangat menjamin kerahasiaan data karena kalau kita memperhatikan mengenai inform consent penelitian, sampel pada penelitian, mereka yang bersedia menjadi responden itu kan kita beritahu bahwa datanya akan terjaga kerahasiaannya gitu kan. Nah, ini untuk menjaga kerahasiaan data dari si responden ini maka kita perlu menyimpan data, dan kalau memang ada proses pengiriman data baik itu melalui via online maupun offline ya, dari laptop ke laptop yang lain, tetap harus dijaga kerahasiaannya. Nah, dengan EPI-Info ini kita bisa bikin password. Jadi hanya orang yang punya password yang bisa ngebuka data yang sudah kita packaging gitu. Nah, di package path itu akan ada browse ya. Nah, kita mau nyari, nah di situ kita klik. Nah, mau ditaruh di mana package-nya? Terserah kamu simpan di mana. Package path itu tempat kita naruh paket, beda sama tempat kita naruh project. Tapi kalau lokasinya mau disamakan nggak masalah. Saya mau di mana? Oke, di situ silahkan. Kemudian package name-nya kira-kira mau dinamain apa? Terserah. Sudah? Sudah, Mana Miss. sih? Oh, saya nggak ngelihat. Nah, untuk nama package name-nya nggak boleh pakai spasi. Oh, nggak boleh. Nggak boleh pakai spasi. Jadi mungkin dibedainnya pakai underscore atau pakai kapital gitu ya. Nah, kemudian append timestamp to file name, pakai append timestamp. Dicentang
Nah, apa kegunaannya timestamp? Timestamp itu memberitahu orang yang menerima data kita bahwa ini adalah data yang sudah di-entry per tanggal hari ini. Misalnya tanggal kapan nih? Tanggal 29 Desember. Gitu. Jadi dia akan otomatis masuk di sana. Nah, kemudian ada pilihan remove data in field. Coba. Nah, remove data in field itu kalau diklik, ya, teman-teman bisa menghapus sebagian data di dalam kuesioner tersebut. Kalau misalnya ternyata data tersebut adalah data identitas responden yang nggak boleh di-share ke orang lain, misalnya, diklik aja remove datanya. Kita bisa memilih variabel apa saja yang mau kita buang. Jadi orang yang nerima, ya, orang yang nerima paket data kita itu nggak akan bisa ngebaca data-data dari variabel yang udah kita remove. Misalnya kita mau remove apa ya? Contohnya alamat, misalnya address. Diklik address atas, dia alfabetik. Nah, kemudian shift-nya dipencet ya. Control dipencet. Kemudian H sambil pencet kontrol. Nah, kemudian DOB ke bawah. Nah, itu. Kemudian ethnicity. Ini contoh doang nih dari pedomannya kayak gitu, ethnicity. Kemudian first name. Kemudian last name. Ke bawah lagi. LLL, last name. Kemudian parent name. PPP. Kemudian phone, nomor telepon, phone, kemudian race, ras, lalu zip code-nya, ZIP paling bawah sekali. Nah, lalu kita oke. Data-data yang kita pilih tadi adalah misalnya data karakteristik responden yang nggak boleh di-share gitu, walaupun ke sesama tim karena ini identitasnya respondennya tanggung jawab kita sebagai enumerator. Nah, kemudian sudah di-oke, sekarang ada password di sana. Nah, passwordnya bebas ya teman-teman, nggak ada syarat, tapi kalau nggak salah minimal itu 4 digit. Kalau di sini standarnya 1, 2, 3, 4 misalnya. Bebas, kamu mau bikin password berapa? 1, 2, 3, 4 boleh. Contoh doang, nah itu berapa? 6 ya. Nah, verify password. Nah, jangan sampai lupa passwordnya ya. Dan ini passwordnya kamu simpen dan kamu share ke orang yang bakal nerima package data kita gitu. Nah, kemudian save script. Ada save script di bawahnya. Nah, dia akan meload. Nah, di mana? Nah, ketik namanya mau apa. Scriptnya script apa. Jadi, di dalam script inilah yang tidak ada data. Jangan samain salmonellosis pas ya, nanti agak bingung kamu. Yumi, dia bingung. Oke, nah. Oke, package script save. Kemudian klik package. Nah, tunggu dia loading. Sudah ada tulisannya package creation complete, artinya sudah selesai complete. Ya. Kemudian close. Nah, itu cara nyimpennya. Cara bikin package. Nah, yang dikirim package-nya ya, nanti bisa di-send ke temennya by email atau via online lainnya gitu. Nah, sekarang kita mau impor. Ya, sekarang kita mau impor. Tadi kan kita ekspor, kita ngirim ke orang. Sekarang gimana caranya kita impor? Sebelum impor, ada yang mau nanya nggak tentang tata cara ekspor tadi? Jadi tadi yang diekspor itu data respondennya, bukan cuma kuesionernya. Kalau waktu pertama kali yang kita kirim itu template-nya ya, project template-nya, template kuesionernya yang mau kita kirim. Nah, yang ini adalah kita ngirim data respondennya. Ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita lanjut. Dijawab ada atau tidak? Lanjut, Miss. Lanjut. Oke, sekarang kita importing data package. Jadi kita mau
belajar mengimport. Kan kita sudah nginput 4 nih, terus teman kita ngirim misalnya data package-nya dari dia. Nah, sekarang klik file lalu import data. Yumi. Nah, import data di sebelah kanan ada pilihannya banyak ya. Seolah-olah kita sudah download ya teman-teman. Jadi udah nah coba kamu bisa lihat ada tulisan from mobile device. Nah, from mobile device itu kalau misalnya kita input datanya on the spot saat wawancara lalu pakai HP. Nah, itu bisa kita input. Nah, sekarang ceritanya kita sudah download file itu ada di data package, maka yang dipilih yang paling bawah. From data package. Nah, kemudian lihat encrypted data packages to import itu diklik browse-nya. Adanya di folder salmonellosis. Diklik aja. Misalnya nggak kelihatan di project, coba ada nggak? Nah, salmonellosis. Nah, itu Salmonella Training Case Data 2013-06. Nah, kemudian ada password. Nah, passwordnya di sini 1234. Caps lock-nya dimatiin dulu, Yumi. Udah? Passwordnya 1234. Nah, di bawahnya, ya, update and append record, itu artinya data kita yang 4 akan bertambah dengan jumlah data yang sedang kita impor. Misalnya datanya ada 50, maka total sampelnya ada 54. Ya, update and append record. Jadi itu yang diklik, kemudian klik import. Geser ke atas dikit, kelihatan. Dipindahin, naikin dikit. Nah, klik import. Dia akan proses importing, loading. Nah, sudah selesai tulisannya import complete, jangan ragu untuk mengklik close karena sudah selesai. Nah, sekarang dia akan loading. Teman-teman bisa melihat di bagian atas itu jumlah sampelnya sudah berubah. Ya. Ada berapa di atas sana? 150. Ada 150. Oke, ada 150. Nah, cara mencari, jadi one of 150 artinya ada, ini sampel pertama dari 150. Nah, sekarang kalau misalnya kita mau mencari responden dengan mengetik di atas nih, yang satu bisa diklik. Bisa kita mau lihat yang urutan ketiga Bapak siapa sih? Tinggal diklik aja. Tinggal diketik aja situ 3. Ya, di enter. Dia akan langsung terbuka bukan halaman 3, responden nomor 3. Terus kalau misalnya kita mau lihat, nah, Mark Henderson ya, kalau mau lihat yang 100 misalnya, itu akan terbuka. Nah, ini hilang namanya, last name, first name-nya hilang, street address sama zip code-nya hilang, sama kontak phone-nya sudah hilang. Kenapa? Karena yang data yang kita terima juga sama sistemnya dengan yang tadi kita bikin package. Kita sudah menghapus last name, first name, parent name, street address, zip code, sama kontak phone. Cuma di sini race-nya masih ada ya. Race-nya masih ada. Kayak gitu. Nah, itu cara yang pertama. Atau cara yang kedua pakai find. Di sebelah kiri kalau kita mau nyari ini pakai find. Di dekat print, di sampingnya new record. Tuh, di antara print sama new record ada find. Nah, kita klik find-nya. Nah, kita bisa nyari misalnya based on variable misalnya ya. Contohnya diklik pada gender, G, bawah G. Enaknya dia alfabetik. Nah, gender, walaupun urutannya di dalam kuesioner dia tidak alfabetik, tapi saat kita browsing, saat kita bikin check code, dia alfabetik, jadi gampang nyarinya. Gender, kemudian misalnya kita mau nyari male, kita klik aja male, M-A-L-E. Nah, kita enter atau klik search di dalam ininya. Nah, tuh. Data yang ada di bawah
adalah semua responden atau semua pasien dengan jenis kelamin laki-laki. Ya, kemudian record row-nya bisa diklik pakai double klik coba. Di bawahnya, misalnya kamu pilih yang mana terserah, di double klik aja. Di row-nya. Di row. Di row sebelah kiri, di sebelah kiri. Oh, iya. Bukan, yang ada panah hitam. Ini nih, ada panah. Nah, itu bawahnya, coba ke bawah. Di double klik coba. Double klik bisa. Nah, dia akan terbuka. Nah, si John Smith ini ternyata dia laki-laki. Gitu ya. Begitu maksudnya. Nah, kalau sudah ditutup. Nah, sekarang itu pakai survei no check code. Sekarang kita mau buka open form lagi. Itu contoh buat entry sama import package ya. Sekarang kita mau melakukan hal yang lain, open form lagi. Nah, yang dipilih survei final di bawahnya. Nah, survei final ini adalah kuesioner yang sudah di-input sejumlah responden semuanya ya. Ada sekitar 309 kalau benar. Nah, coba dilihat di atas itu. 1 off 309 ya. Nah, sekarang kita mau membuat line listing. Kayaknya waktu itu saya sudah pernah kasih tahu, tapi kita ulang saja. Cara membuat line listing ada di sebelah kanan atas. Di atas tulisan judul Samo Analysis Outbreak, di atasnya ada tulisan line listing. Nah, itu di panahnya diklik. Pilihannya ada interaktif, ada printable, ada Microsoft Excel. Coba kita untuk membuka yang printable. Coba printable-nya diklik. Browsernya sudah terbuka. Dia jatuhin apaan tuh? Punya kakak tuh. Pakai apa browsernya biasanya kamu? Firefox ya. Sedang loading. Nenek Aji. Lagi ngupdate tuh. Lama dong nih. Kamu biasa pakai browser apa? Firefox, Miss. Tapi Firefox. Gini. Oke, kita tunggu aja kalau gitu. Ya, sudah bisa tuh. Silent, please. Apa tuh, Kak? Jangan teriak-teriak. Masih putih di saya layarnya. Memang masih loading ya? Ya, Miss. Udah, itu udah muncul. Itu printable ya, karena bisa dikontrol P dan bisa di print out. Coba dikontrol P. Saya belum pernah pakai Firefox sih, biasanya pakai Google Chrome.
Nah, itu preparing preview. Jadi kalau misalnya diminta dengan cepat untuk mengirimkan database responden, itu caranya kayak gitu. Lama ya? Lama amat, Fatima. Iya, maaf, Miss. Nggak apa-apa, itu coba yang Microsoft Print to PDF pilihannya apa aja tuh? Panahnya diklik coba. Itu udah kelihatan ya. Banyak ya. Nah, itu save to PDF kali ya. Kalau kita mau save as, kalau mau di print silahkan di print. Save as PDF, terus template-nya dibentuk sesuai dengan ukurannya. Jadi cocoknya dia portrait atau landscape. Tadi kan lebar ya. Baiknya kayaknya di landscape aja misalnya. Nah, kayak gitu ya. Tadi jangan Microsoft Print to PDF tapi save to PDF aja. Nah, biasanya kayak gitu. Nah, itu kemudian di-save. Itu kalau yang printable. Kalau kamu terkonek sama printer, berarti langsung bisa di-print lewat ini caranya. Kemudian, kalau misalnya kita mau convert hasilnya ke dalam Excel, itu ini ditutup aja. Kita kembali ke app infonya. Karena loadingnya lama sekali, Mozilla. Nah, kayak gitu ya. Itu bisa di-print out nanti. Nah, kalau kembali ke itu, nah iya, save infonya. Nah, line listing yang kedua itu Excel. Apa kegunaan kita save as ke Excel? Misalnya, kita mau pindah tempat untuk menganalisisnya melalui SPSS. Nah, untuk mengekspor dataset dari API Info yang .trj ke datasetnya SPSS, dia agak ribet, maka perlu kita save as ke Microsoft Excel. Diklik aja Microsoft Excel-nya. Dia akan muncul langsung dalam bentuk Excel dan sudah rapi. Ya, coba mana? Mana ya, Excel-nya belum nongol. Dia masih loading. Miss, kayaknya Excel saya itu deh, Miss, belum di-upgrade gitu deh, Miss. Oh gitu. Ini Iya. habis diinstal ulang apa gimana? Iya, jadi aku pakai WPS gitu, Miss. Oh, ya udah. Bisa pakai WPS juga kan? Nggak tahu deh, Miss. Yang lain bisa nggak kebuka nggak Excel-nya? Kebuka, Miss. Kebuka ya, bisa. Sudah rapi ya. Nah, kalau sudah rapi seperti itu bisa kita apain aja nggak? Bisa gitu. Maksudnya kalau mau dimasukin ke SPSS, import dari Excel ke SPSS itu lebih mudah. Atau ke Tata atau ke jenis aplikasi analisis data lainnya itu lebih mudah. Gitu. Itu untuk line listing ya.
line listing. Udah belajar line listing kan di investigasi wabah? Udah belum membuat line listing? Nah, sekarang kita mau membuat analisis exposure. Misalnya ternyata dari hasil investigasi ada pasien yang terekspos dari anggota keluarganya misalnya. Jadi kayak klaster keluarga gitu ya. Nah, sekarang caranya adalah kita buka ke bagian Mr. Henderson itu di mana tuh? Mr. Henderson di mana ya? Jadi ada yang suami istri ya, kemudian setelah diinvestigasi ternyata, oh iya itu belum ada produk key-nya, tutup aja dulu. Ternyata si Mr. Henderson ini menularkan Mrs. Henderson. Jadi suami istri ini sama-sama sakit, tapi ditularkan gitu ya, expose to. Jadi kita mau bikin relationship di sana. Cara mencarinya adalah pakai find, bisa pakai find. Terus Henderson itu kan dia nama belakang ya, maka kita pilih variabelnya last name. Di last name ketik aja Henderson. Henderson. Oke, kita enter. Coba H-nya dibesarkan. Di enter lagi. No records. Yang lain ketemu? Enggak, Miss. Enggak, Miss. Ini kayaknya salah. Kenapa? Ini filenya yang ada 309 itu, Miss. Iya, tapi sih harusnya ada datanya si Mr. Henderson ini. Coba, tapi tadi nomor satu no name ya? Henderson-nya nggak ada. Coba kita lihat di, nah itu no name. Coba di yang sampel nomor 309 coba. (309) siapa? Diketik aja 309. Nggak ada namanya semua ya? Iya, Miss. Kayaknya karena tadi itu nggak sih, Miss? Karena kita buka yang survei final ya? Iya, tadi. Harusnya sih masuk ada juga di situ, maksudnya nggak cuma yang kamu input. Coba aja lagi open form lagi deh, open form lagi. Yang tadi kita survei no check out ya. Oke. Digeser aja kali Henderson kan tadi adanya di nomor berapa ya? Nomor 2. Boleh. Di last name Henderson. Nah, itu baru ketemu ya. Tapi yang laki-laki Mark ya. Mark Henderson, di double klik. Mana belum muncul? Kliknya 2 kali. Oke, Mr. Henderson-nya sudah kelihatan. Nah, sekarang di bagian kiri bawah ada link records ya. Link records. Nah, kamu di kiri bawah. Di bagian, nah itu ada expose from, ada expose to. Kalau expose from dia terpapar dari ya. Kalau expose to dia menularkan ke, gitu ya maksudnya.
Nah, maka kita milih si Mr. Henderson ini menularkan ke. Nah, maka di situ add exposure, dia menularkan ke siapa? Maka dia menularkan ke istrinya. Ya, di situ survey no check out, oke. Nah, last name-nya adalah Henderson juga. Tapi yang nyonya Susan. Nah, di double klik. Nah, oke. Kemudian nah, sudah muncul ikonnya di situ ya. Henderson Susan. Di bawahnya di sebelah kiri itu expose to. Nah, itu udah ada tuh. Nah, coba kita klik view SNA graph buttonnya. View SNA graph di bawahnya add exposure. Kita mau melihat grafik expose sama expose to. Coba. Udah diklik? Di saya masih loading kelihatannya. Not responding. Yang lain kelihatan? Udah, Nah, itu. Jadi ini SNA graph-nya kayak gini ya. Si Mr. Henderson mengekspos Mrs. Henderson. Ya, Mark mengekspos Susan. Kayak gitu. Ini untuk membuat data relationship ya. Relationship. Jadi nanti kalau misalnya si Susan ini nularin ke orang lagi, kita tinggal klik aja si Susan ini expose to, lalu tambahin exposure. Misalnya si Susan nularin ke anaknya, misalnya namanya siapa? Peter Henderson misalnya. Nah, kemudian apa namanya? Nanti bulat-bulatnya ini akan ada 3, panahnya akan lanjut ke sana. Jadi ini bikin link untuk kontak tracing kayak gini ya teman-teman ya. Social network analysis. Jadi ini kayak gini. Ini bisa dilakukan di EpiInfo. Keren kan? Karena emang dia sebenarnya fiturnya digunakan untuk investigasi wabah, mencari mana kasus indeks, siapa menularkan ke siapa, satu orang bisa menularkan ke berapa orang nih kayak gini caranya, gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Untuk data entry sampai situ, kita akan lanjut ke data analisis. Jadi simpulannya untuk data entry itu yang pertama, teman-teman bisa menavigasikan atau mengoperasikan data enter workspace ya. Di atasnya ada file, edit, view, tool, sama help, ada open home, sampai ke akhir. Nah, kemudian ada link records di sana kita bisa membuat hubungan exposure antar setiap pasien atau setiap responden atau kasus. Lalu kita bisa mengentry data. Tadi cara entry datanya seperti itu. Jadi kalau checkoutnya sudah bagus, kita saat ngentry tinggal tap gitu. Masukin tanggal lahir, langsung keluar umur gitu kan. Kalau dia jawabnya tanpa gejala, yang lainnya tidak ada centang lagi gejala-gejala yang lain. Nah, kemudian kita bisa membuat line listing, ya line listing tadi bisa dalam bentuk printable di HTML ataupun di save as ke Excel. Nanti muncul Excel-nya, tinggal kita save aja mau ditaruh di mana file Excel tersebut, lalu kita rename. Nah, lalu yang ke selanjutnya adalah kita bisa bikin data package ya. Kita sudah ngentry nih 100 data, kita save as. Kemudian ada yang mau kita buang data-data yang bersifat rahasia bisa. Kemudian kita kasih password supaya nggak semua orang bisa buka, hanya orang tertentu saja dengan password yang punya. Lalu kita kirim email, itu kita ekspor data ya, data package. Atau yang kedua kita bisa impor data package dari kiriman orang lain untuk menggabungkan data yang punya kita sama yang punya orang lain.
Gitu. Itu fitur-fitur yang bisa dipakai di dalam data entry gitu ya. Atau enter data. Sampai sini ada yang mau tanya sebelum kita masuk ke data analisis? Jadi data analisisnya rada panjang nanti karena semua fitur akan kita coba. Kalau nggak ada, boleh ditutup aja. Cukup, Miss. Ya, jangan khawatir ya, dia sudah tersimpan otomatis. Jadi itu tutup aja. Asalkan kita ingat nyimpennya di mana tadi. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau masuk ke bagian visual dashboard. Itunya ditutup. Enter datanya ditutup. Mau gantian? Habis Kodima siapa? Kita masih ada waktu sampai 20 menitan lagi ya. Siapa yang mau share? Silakan. Apa masih lanjut Kodima? Oke, lanjut Kodima. Visual dashboard. Mana belum kelihatan di saya? Udah diklik visual dashboard-nya? Udah Miss, emang agak lemot. Belum muncul. Udah nih. Nah, Wah, banyak banget. kok banyak. Jangan di double klik, dia sekali klik aja. Udah Miss. Nah, oke. Tampilannya visual dashboard seperti ini teman-teman. Yang paling atas itu namanya header. Ya, header itu kalau diklik diarahkan ada tulisannya. Nah, nanti lo coba di kursornya diarahin ke setiap gambar. Itu refresh, itu option. Ya, di sebelah kanannya itu yang kayak buku-buku, itu data source. Data source itu sumber data ya. Kita mau save dari di mana. Open itu buat ngebuka yang sudah ada. Lalu kita save. Itu ada save as. Itu ada variabel. Ada filter. Ya, itu namanya header. Kemudian yang putih-putih itu canvas. Ya. Kemudian status bar adanya di bawah. Status bar bawah sekali. Yang ada tulisan gadget sama dengan 0 di pojok kiri bawah. Nah, sebelah tengahnya nanti kalau filenya sudah ada ke input itu akan ada tulisannya. Status bar di situ. Nah, kemudian kita akan belajar yang pertama adalah memfilter record, kemudian bisa membuat variabel baru ya dari record yang sudah ada, lalu bikin line listing di dalam visual dashboard, bikin data dictionary, kemudian kita bisa bikin tabel frekuensi, tabel 2x2, bahkan sampai ke analisis regresi ini bisa kita lakukan di sini. Jadi tabel 2x2 itu maksudnya bikin analisis chi-square ya, bisa dilakukan di sini. Kemudian display data visual pakai chart atau grafik, dan banyak sekali grafik yang bisa dimunculkan di sini, semua jenis grafik termasuk kurva epidemi. Di investigasi wabah belajar kurva epidemi? Belajar ya, bikinnya di mana? Di Excel ya? Iya, Miss, masih di Excel. Di Excel. Nah, kalau misalnya di EpiInfo, datanya sudah kita input di EpiInfo, itu kita tinggal klik aja EpiCurve, di sana muncul kurva epidemi. Nah, kita langsung aja ya. Nah, datanya juga bisa kita ekspor ke bentuk yang lain, misalnya Microsoft Excel dan lain-lain, itu juga bisa diekspor. Bisa analisis per case control juga bisa di sini ya. Combine frekuensi juga bisa. Jadi frekuensinya nggak cuma satu variabel aja yang kita lihat. Chartnya itu apa aja tadi, karena memang ini fiturnya diutamakan untuk investigasi wabah sama survei cepat ya.
Ini bisa menampilkan kurva epidemi atau histogram atau diagram pie ya, atau diagram batang. Ada diagram kolom. Kolom itu dia bentuknya 3 dimensi ya. Kemudian ada stack kolom, nanti bisa dilihat ada scatter. Scatter itu sebaran plot. Ada aberration detection itu nanti sama Pareto. Pareto kayak gimana ya, nanti kita lihat, saya agak lupa juga. Kemudian kita langsung buka aja opening dataset. Caranya ada gambar yang buku-buku bertumpuk tadi. Nah, pertama, kalau buat di app info, ingat kita set bukan di situ. Kita bikin file baru dulu buat menyimpan semua yang ada di dashboard ini, yang gambar buku-buku tadi bertumpuk di sampingnya refresh. Nah, itu set data source dulu. Ya, kita set data source. Bentar. Di dalam data source-nya di browse dulu. Di bawahnya. Nah, kita pilih salmonellosis. Salmonellosis.prj. Nah, yang itu kita buka. Yang dibuka adalah, dia akan muncul bentar ya. Yang kita akan analisis adalah yang survei finalnya. Yang ada 309 sampel. Lalu kita oke. Oke. Untuk memastikan apakah datanya sudah terbuka, teman-teman bisa melihat di pojok kanan atas. Itu ada tulisan records 309. Ya, itu artinya ada 309 sampel yang akan kita analisis. Gitu ya. Nah, sekarang kita mau bikin line list gadget. Nah, di add analysis gadget di sebelah teman-teman arahkan kursor dimanapun, misalnya sebelah kiri atas misalnya, jangan jauh-jauh, di kanvasnya, di kanvas. Nah, diklik kanan. Nah, ini ada pilihan add analysis gadget di bawah yang ada gambar gerigi-gerigi tengah-tengah. Kita mau bikin line list yang paling atas. Nah, kemudian kalau tadi yang ada di bagian enter data, line listingnya kan semua variabel. Nah, kalau di dalam visual dashboard ini kita bisa milih yang mau di line list ini variabel apa aja. Apakah semua, apakah sebagian saja. Nah, kalau sebagian saja, misalnya kita milih contohnya, kita mau melihat umur, misalnya age. Kemudian county. Caranya pakai kontrol ya, supaya kepilihnya lebih dari satu, kontrolnya dipencet. Kemudian DOB misalnya, date of birth-nya kita mau lihat. Kemudian gendernya kita mau lihat. Lalu ill, statusnya dia sakit atau tidak. Sama picnic food eaten yang grup. Jenis makanan yang dimakan dalam bentuk grup. G. Group picnic food eaten. Naik lagi dikit. GRO. Oh, nggak ada. Coba di bawah kali ya. Coba G. Group berarti di bawah. Di bawah sekali. Terus habis zip. Nah, itu group picnic food eaten. Nah, itu ya. Kemudian kita oke. Nah, teman-teman bisa setting ya, gambar gerigi yang atas kita klik lagi. Oh, ternyata ada yang salah nih. Saya nggak mau kayak begini. Misalnya open the gadget configuration panel, itu diklik. Sudah. Mana kok belum nongol? Nah, grouping and sorting-nya diklik sebelah kiri. Sebelah kiri, teman-teman. Nah, kemudian kita mau misalnya di metode
Mana metode? Nah, metodenya ascending ya. Ascending itu dari atas ke bawah. Kemudian available variabelnya kita mau lihat berdasarkan umur. Misalnya age-nya, available variabelnya age. Kemudian kita oke. Apa yang berubah? Nah, age-nya missing ya. Age-nya missing karena tadi ya dihapus usianya. Nah, di sini ada tulisannya showing top 50 rows only. Jadi yang kelihatan cuma 50 sampel doang dari 309. Nah, sekarang kita mau bikin lebih dari 50, gimana caranya? Nah, itu bisa digeser-geser. Di gambar gerigi yang di atas tadi, di gambar setting tadi, kita mau bikin display-nya bisa lebih dari 50 loh. Caranya adalah di bagian display. Nah, next row to display-nya ada misalnya kita mau nulis 200 atau 309, semuanya juga nggak apa-apa. Kemudian kita oke. Generate list, line list button mana ya? Coba, ini belum di sort soalnya. Coba di setting tadi deh. Setting tadi. Di bagian display tadi. Agak ke bawahin. Show variable. Udah cukup. Ya, oke. Ya, oke. Ya, oke aja. Itu bikin line listing. Kemudian kalau mau moving sama collapse. Jadi teman-teman kalau ini kita bisa minimize. Caranya panah yang di atas kita klik. Dia bisa ketutup. Nah, gitu ya. Jadi saat scroll ke bawah nggak terlalu banyak gitu, nggak terlalu jauh. Kan beda sama output SPSS yang banyak banget tabelnya, kita bingung yang mana ya gitu kan. Ini jadi kalau kita minimize, dia cuman judulnya aja yang kelihatan gitu. Kemudian misalnya kita mau ngirim ini ke program yang lain, sending ya, maka di bagian itu diklik kanan aja di bagian line listing. Line listingnya diklik kanan. Nah, di situ ada pilihan send list data to Excel. Ya, send list data to Excel. Nah, itu bisa diklik, kan Excel kamu nggak bisa ya. Atau misalnya mau di send list data to web browser, itu bisa juga. Send list data to web browser, itu bisa juga, jadi tergantung kita mau nyimpen kemana. Atau kalau kita mau copy, send list data to clipboard, itu artinya kita copy. Nanti bisa kita paste, kita buka Excel lagi, kita paste lagi, bisa juga. Gitu. Kemudian sekarang kita mau operasikan frekuensi gadget. Ya, itu buat line listing. Nah, sekarang mau operasikan frekuensi gadget. Caranya ada, itu di minimize dulu line listingnya nggak apa-apa supaya nggak terlalu makan tempat ya. Lalu kita klik kanan, terserah mau di mana, di bawah yang line listing boleh. Add analysis gadget lagi, sekarang kita mau lihat tabel frekuensi. Tabel frekuensi, mana belum nongol nih? Diklik coba. Nah, frekuensi sekarang sudah. Nah, kemudian kita mau belum nongol di layarnya.
Mau melihat jenis kelamin misalnya, gender ya. Pakai G. Gender. Kita oke. Akan terlihat, nah itu bisa digeser ya. Itu kan ngambrak ya, berantakan. Bisa digeser. Itu kita bisa lihat frekuensinya, berapa persenannya, kumulatif persennya, sama Wilson 95%, LCL atau UCL itu nggak terlalu dipakai kalau cuma buat frekuensi. Nah, kalau kita mau setting, itu bisa klik lagi gambar settingan yang di atas, terus pilih grouping and sorting. Nah, di grouping and sorting, nah teman-teman misalnya kita mau lihat dari jenis kelamin ini, kita pengen stratifikasi ya berdasarkan statusnya apakah dia sakit atau tidak. Jadi berdasarkan jenis kelamin ini berapa sih laki-laki yang sakit, berapa sih laki-laki perempuan yang sakit dan tidak sakit. Maka di grouping by stratified list. Agak naik deh. Itu ya. Berarti group by. Miss, kok tampilannya Kenapa? Putus-putus. tampilan saya beda itunya. Apanya tuh? Oh, yang Pilihannya di grouping iya, and Miss. Yang apa namanya? Yang settingnya itu yang di line list ya. Bukan yang di frekuensi. Yang apa namanya settingnya? Oh, salah ya. Kamu salah setting ya. Salah mencet ya. Tutup. Makanya tampilannya beda. Mencetnya yang di Iya, yang mencetnya harusnya di frekuensi. Nah, iya. stratified. Nah, stratified by-nya adalah IL. IL sudah. Oke. Kemudian kita oke. IL-nya udah diklik ya. Udah, Oke. Nah, teman-teman bisa lihat yang sakit dari perempuan itu ada 43%, yang laki-laki ada 56% ya. Kalau yang tidak sakit, perempuan ada 45%, nah laki-laki ada 55%. Jadi kayak gitu tuh. Kalau kita mau stratifikasi jenis kelamin berdasarkan statusnya dia sakit atau tidak. Tuh caranya kayak gitu. Kemudian nah, di bagian frekuensi gadget di settingannya coba dilihat, diklik apa aja sih yang bisa kita lakukan ya. Nah, ini dulu ada bagian variabel ya. Kita tinggal pilih mau melihat frekuensi apa di situ. Nanti bisa berubah sendiri di sana. Itu cuma ngasih tahu aja ya. Kemudian ada weight. Weight itu kalau pakai weighting ada agregatnya, nggak usah. Coba diklik aja weightingnya. Nah, mau di weighting by apa? Biasanya ada tambahan variabel buat weightingnya. Jadi kalau misalnya kamu analisis big data nih, datanya ribuan atau ratusan ribu gitu, itu biasanya dia harus pakai weighting supaya datanya distribusinya bagus. Kemudian di bagian grouping and sorting tadi ya ada stratified. Nah, stratified itu tadi ya kita mau lihat berdasarkan variabel apa. Kemudian ada sort high to low di bawahnya teman-teman. Kalau misalnya bentuknya umur atau usia sama umur sama. Tinggi badan, berat badan, nah itu kan numerik ya. Kalau kita mau sorting dari yang tertinggi sampai yang terendah itu bisa metode dicentang metodenya, sort. Kemudian di bagian display
Atau di sort itu bisa based on alphabetic ya. Yang tadi. Misalnya laki-laki perempuan M sama F, male sama female, female duluan yang atas female, yang bawah male gitu. Itu sorting gunanya buat itu. Terus yang display sekarang, di display ini buat mempercantik tampilan. Nah, gadget title-nya bisa diganti. Misalnya frekuensi variabel apa. Karena saat di minimize nanti kamu nggak bingung ini tabel apa sih gitu. Itu buat di gadget title, buat title-nya. Gadget description itu detailnya. Ya, nggak mesti diisi juga nggak apa-apa. Tapi kalau memang perlu ada penjelasan mengenai deskripsi tabel yang mau kita analisis, itu perlu ditulis. Kemudian display all list value kalau mau menampilkan semua kalau pakai drop down, teman-teman. Pilihannya drop down. Kemarin kalau drop down pakai apa deh? Pakai komen legal ya. Masih ingat nggak? Legal value-nya. Ingat nggak? Ya, memang pilihannya drop down. Kalau tidak drop down, nggak bisa pakai list value. Ya, kemudian decimal to display di bawahnya itu ada pilihannya. Kalau numerik, kita mau nampilin desimalnya sampai berapa. Persentasenya mau pakai desimal atau enggak. Desimal 1, desimal 2 misalnya. Kemudian draw borders itu ada garis-garisnya, header row, ada row buat judul di atasnya, gitu-gitulah pokoknya ya, bisa kita setting sendiri. Kayak gitu. Terus data filter. Coba. Itu bisa dipakai buat setting data filter for the gadget. Misalnya kita mau pakai if gitu, conditionnya apa? Ya, the value of field name misalnya, tapi ini jarang dipakai ya. Jarang dipakai. Kita mau filter cuman variabel apa aja yang mau kita pakai, misalnya the value of the field name. Ya, tapi itu jarang dipakai. Nah, itu buat frekuensi. Nanti besok dilanjut buat terakhir deh nih combining. Jadi besok kita bisa ngitung umur pakai visual dashboard. Nah, sekarang ditutup, di cancel. Kita mau combining frekuensi gadget. Jadi tutup dulu, di minimize aja dulu. Kita add analysis lagi. Ini frekuensi aja. Yang sekarang kita mau coba combine frekuensi. Diklik kanan dimanapun. Kemudian add analysis gadget yang dipilih adalah combine frekuensi. Di bawahnya word cloud, combine frekuensi. Kemudian dipilih di grup field-nya, kita pilih grup simptom. Kita mau lihat gejala-gejala. Oke, di-oke-kan. Nah, muncul, tinggal digeser aja. Nah, ini buat yang grouping ya. Jadi kita nggak usah satu-satu berapa persen yang gejala A, gejala B, gejala C. Semuanya langsung ada di bagian combine frekuensi. Nah, di sini kelihatan gejala yang tertinggi adalah muntah. Ya, muntah, kemudian diare, kemudian fever, abdominal pain, mual, asimptomatik, dan gejala lainnya. Untuk investigasi wabah, cara line listing ya. Mengurutkan gejala kan harus begini ya, diurutkan mana dari gejala terbesar sampai terendah. Gitu, untuk melihat mana yang gejala umum, mana gejala yang jarang. Seperti itu. Jadi ini buat visual dashboard dengan menggunakan line listing, frekuensi, sama combine frekuensi. Besok kita lanjut analisis untuk menghitung usia, kemudian pakai define variable ya, nanti ada. Kemudian pakai melihat mean
min atau nilai rata-rata, min modus median buat variabel yang numerik. Kemudian selanjutnya sampai bikin diagram-diagram ya, tabel 2x2, bikin diagram. Besok kita selesaikan. Kalau waktunya cukup, saya akan ajarkan juga bikin map ya, peta sebaran kasus dari beda kasus, cuman pakai AppInfo gitu. Kan bisa pakai JIS ya, yang anak-anak SD kan belajar JIS tuh. Nah, AppInfo juga bisa untuk menyebar kasus berdasarkan lokasinya secara sederhana. Mungkin itu dulu, udah jam 2.40. Ada yang mau ditanyain? Kalau mau disimpan, klik save ya. Klik save. Adik-adik, Yumi 2. Oke. Jangan lupa simpennya di situ. Besok kita buka file yang sama supaya satu file aja nyimpennya. Tidak ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Dilanjut besok pagi jam 10 ya. Iya, Miss. Ya. Miss. Oke. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Miss, maaf, Miss. Tadi Ya, kan Dev. saya kan ke toilet, Miss. Yang pas mau akhir tutup kelas. Itu Miss ngebahas yang untuk UAS ya, Miss? Saya belum denger, Miss. Soalnya tadi kan ke toilet. Boleh minta diulang nggak, Miss? Jadi, tadi saya tawarin kan mau ada penugasan atau ya semacamnya untuk menggunakan AppInfo nggak dari awal entry kuesioner ya, bikin kuesioner, kemudian bikin check code, terus bikin entry data, kemudian analisis gitu. Mau ditugaskan nggak supaya lebih lancar? Kalau memang mau, itu akan saya jadikan UAS take home buat survei cepat. Jadi yang UASnya yang review jurnal tuh kan survei cepat kan tadinya review jurnal ya. Iya. Nah itu diganti sama take home kalau mau ya, kalau mau. Kalau enggak ya sesuai rencana awal kayak gitu. Kalau buat analisis data EPID-nya tetap presentasi hasil penelitian yang kemarin yang pakai SPSS itu. Oh, berarti kalau untuk Anda berarti yang tugas yang kemarin aja kan ya, Miss ya? Iya, itu aja. Ini kita pakai jamnya jam Andat juga sama jam AppInfo juga, jam survei cepat juga karena emang kan butuh pertemuan yang banyak buat selesain praktikum AppInfo-nya. Jadi AppInfo itu bisa dipakai di mana-mana gitu ya. Memang kegunaan utamanya buat investigasi wabah sama survei cepat gitu. Karena dia masuk ke dalam analisis data epidemiologi, maka juga dimasukin gitu. Oke, Miss. Gitu deh. Jelas berarti, ya jelas, Miss. Berarti Anda udah habis ya, Miss, sesinya, Miss ya? Ya, sudah selesai. Tinggal UAS-nya berarti di minggu depan ya, presentasi. Sama yang apa, Miss, yang Miss siapin gitu, Miss, buat penilaiannya ya? Jadi, ada template buat diupload, apa aja sih yang harus diupload ya, sama yang dipresentasikan. Presentasinya mau langsung dari manuskripnya atau mau dibikin PPT? Kayaknya rapihan dibuat PPT lagi nggak, Miss? Ya udah dibuat PPT ya. Iya. Jadi minggu depan hari Jumat ya, tanggal 8 ya. Balik sesuai jadwal lagi aja. Kira-kira cukup nggak tuh buat itu, soalnya jam 10 kan ya? Kita belum dapat itunya, Miss, jadwal. Enggak, saya nggak mau. Jadi gini, saya sudah lapor ke panitianya kalau Andat EPID ini ujiannya take home. Iya. Jadi maksudnya nanti kalau emang udah ada jadwalnya tinggal absen aja kalian, tapi udah presentasi sama saya gitu loh. Oh, jadi dimajuin ya, Miss ya? Jadi maksud saya itu kan presentasi ya, bukan yang ngerjain soal. Jadi kalau emang kamu ada ujian yang lain, kan UAS-nya itu secara officially itu mulainya tanggal 11 kan? Iya. Maksud saya biar kalian fokus buat belajar mata kuliah yang lain gitu.
Jadi Jumatnya udah selesai. Nanti mungkin kayaknya kita butuh dua kali 100 menit ya, karena kan ada 7 kelompok ya. Saya takutnya waktunya nggak cukup tuh. Apakah misalnya Jumat depan itu kita lakukan jam 10, terusnya dilanjut jam 1, atau misalnya mau beda hari gitu. Itu silakan diomongin aja deh sama teman-teman. Ya, Miss, ya. nanti dikabarin lagi ke Miss ya. Ya, dikabarin lagi ke saya. Kalau mau cari amannya sih bisa Rabu nih. Rabunya di jam apa namanya tuh? Supaya cepat ya kan kosong tuh. Karena udah ngamanin link Zoom-nya sih lebih ke sana. Misalnya Rabu siang terusnya dilanjutnya Sabtu. Kok Sabtu sih? Jumat pagi jam 10 gitu buat yang belum kedapetan presentasi. Kayak gitu. Kalau mau kayak gitu bisa. Kalau mau dijadiin 1 hari nanti saya cari izin ke dosen yang lain untuk pakai Zoom-nya dulu. Paling gitu. Iya, Miss. Baik, Iya deh. Miss. Oke. Jadi diomongin ya, maunya yang mana buat UAS survei cepat sama ininya. Anda ya, Miss. Iya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Miss mau nanya. Ya, Zumar. Kalau review jurnal itu ntar kan jurnalnya dari Miss ya, semisal jadi review jurnal. Jadi itu sebelumnya, beberapa hari sebelumnya, terus nanti kita review atau? Enggak, on the spot. Jadi ngerjainnya pakai e-learning. Misalnya, jadi jatuhnya ujiannya sit-in gitu, Zumar, bukan take home. Ya, saya setting nih, ujian entah dijadwalin sama panitianya kapan nih survei cepat ujiannya. Misalnya ujiannya Rabu jam 1 misalnya ya, tanggal berapa tuh? Tanggal 13 Agustus. Agustus, Januari. Nah, dari jam 1 sampai jam 2 misalnya saya setting 60 menit, nanti kamu klik kerjain deh gitu. Cuman esai. Terus habis itu dipresentasiin gitu, Miss? Enggak usah, disubmit aja. Disubmit aja. Gitu. Jadi saya kasih masing-masing jurnalnya yang sama, tapi kalian ngerjainnya di waktu yang berbarengan juga, gitu. Semua orang menganalisis jurnal yang sama. Jadi kayak ujian biasa. Kalau yang presentasi Mak, yang Anda ya, Miss ya? Iya, presentasi yang ada. Cuma bingung ya, soalnya sama-sama sama saya. Iya, kayaknya bingung. Iya, bingung. Gitu. Oke, Miss. Makasih, Miss. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, Miss, berarti ini tugas yang laporan mingguan saya nanti dikirimnya lewat Google Drive seperti biasa ya, Miss? Iya, Google Drive. Tapi digabungin sama yang besok aja, Dev ya? Iya, jadi tunggu selesai dulu. Tunggu selesai semua itu aja. Buat tambahan nilai tugas ya. Laporan praktikum hariannya. Saya cuma pengen lihat kalian beneran ikut ngerjain nggak, praktek nggak gitu. Karena kan ini nggak bisa saya pantau satu-satu nih, yang share screen cuma 1 orang. Gitu. Oke, ada lagi nggak? Nggak ada? Ara is good siapa Tiara ya? Tiara. Miss, saya lupa ganti nama kayaknya, Miss. Maaf ya, Miss. Nggak apa-apa. Oke. Ini 12 juga. Si Nanda mana? Nanda nggak ada nih. Nanda kemana, Say? Nanda kemana, Nanda? Kurang tahu, Miss. Nanda tadi diteleponin nggak diangkat. Tidur apa? Tidur kali ya? Terus siapa lagi yang nggak ada nih? Si Maulida ya? Vivi ya? Sama Anissa ya? Andika ya? Nih, terpaksa saya tulis Alfa ya, nggak ada izinnya sama. Maulida Fitri ya. Oke. Sudah saya absenin semua ya? Ya, Miss. Oke, kita tutup ya. Kita cukupkan dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Miss. Saya tutup ya Zoom-nya ya. Oke. Terima kasih, Miss.